hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Beberapa episode kita telah membahas tema barang dalam ilmu ekonomi. Nah, kali ini saya akan coba membahas hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari juga, yaitu apa? Tetangga dalam ilmu ekonomi. Kenapa tetangga saya angkat sebagai tema episode kali ini? Karena ini ada dua kisah nih yang saya dengar baru-barusan. Pertama, kisah seorang teman gitu ya, yang senang banget sama tetangganya. Dan yang satu lagi, teman justru sebaliknya, kesel banget sama tetangganya. Nah, bagaimana kita membahas tangga ini dalam ilmu ekonomi? Saksikan sampai selesai. Baik teman-teman, kita kembali kepada kisah dua teman tadi terhadap tetangganya. Teman yang satu itu cukup senang sama tetangganya. Kenapa? Karena tetangganya ini punya hobi berkebun gitu. Meskipun tamannya nggak terlalu besar halamannya gitu, kebunnya, tapi dia sering rajin merawat kebunnya. Kemudian kalau udah layu dia ganti atau dia potongin agar tumbuh lagi kembang bunga-bunga ataupun rumputnya hijau. Dan setiap tuh tetangga menyiram bunganya itu kelihatan jadi hijau sekali, sehingga teman saya ini senang sekali kalau Sabtu Minggu tuh duduk di teras rumahnya ngopi gitu ya, sambil menikmati halaman tetangganya itu, karena begitu hijau, segar, pemandangan cukup indah gitu. Nah, sementara teman yang satu lagi gitu ya, kesel. Kenapa? Karena tetangga ini punya kebiasaan yang mengganggu menurutnya. Pertama, suka buang sampah tuh sembarangan. Artinya memang dia buang ke tempat sampah di depan rumahnya, tapi itu tempat sampahnya tidak ditutup gitu, sehingga kadang ada kucing atau tikus ataupun anjing yang lewat itu dikais-kais sehingga bersebaran gitu di depan halaman jalanan depan rumah mereka gitu, dan menimbulkan bau apalagi kalau malamnya hujan gitu. Yang kedua, tetangganya ini punya kebiasaan buruk lainnya adalah kalau Sabtu Minggu itu nyetel musiknya kencang banget gitu, sehingga teman-teman ini merasa terganggu, dimana menurut dia Sabtu Minggu itu justru buat dia bisa relaksasi, santai, istirahat di rumah, tapi jadi justru tidak bisa dia lakukan. Nah, kedua perilaku tetangga ini dalam ilmu ekonomi dapat kita jelaskan dengan konsep eksternalitas gitu. Apa itu eksternalitas? Jadi eksternalitas itu dalam ilmu ekonomi ini merujuk pada efek samping dari kegiatan seseorang atau pihak lain yang tidak tercermin dalam biaya atau manfaat langsung yang diperhitungkan oleh individu atau pihak lain yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Dengan kata lain, eksternalitas ini mencakup dampak positif maupun dampak negatif dari suatu tindakan yang dirasakan oleh pihak ketiga yang sebenarnya tidak ikut terlibat dalam aktivitas atau transaksi tersebut. Nah, sehingga dalam konteks ini eksternalitas dapat kita bagi menjadi dua. Pertama itu eksternalitas yang bersifat positif, dan kedua eksternalitas yang bersifat negatif. Kembali kisah dua tetangga tadi. Nah, kenapa teman saya yang satu itu senang? Tetangganya rajin berkebun, merawat taman, halaman rumahnya, sehingga dia setiap weekend tuh justru merasa menikmatin weekendnya dengan pagi duduk menikmatin halaman tetangga yang cukup hijau dan segar. Karena apa? Teman saya ini tidak mengeluarkan biaya apapun gitu. Tetangganya yang baik tadi yang merawat tamannya, kebunnya sehingga kelihatan hijau, sehingga tetangga di sekitar bisa ikut menikmati tanpa perlu ikut membayar. Nah, inilah contoh eksternalitas positif. Sementara teman yang satu lagi terganggu karena tetangganya punya perilaku yang buruk, tadi buang sampah sembarangan, nyetel musik kencang-kencang gitu. Harusnya teman saya yang bisa istirahat menjadi tidak bisa istirahat.
ketergangguannya ini, ketidaknyamanannya ini membuat dia harus pergi ke tempat lain untuk beristirahat. Nah, kos ini yang dia keluarkan oleh teman saya ini tidak ditanggung oleh tetangganya, tapi oleh dirinya sendiri. Dampak dari tetangganya punya perilaku buruk. Nah, kecuali tetangganya ini memberi kompensasi terhadap gangguan musik maupun sampah-sampah yang dia tidak kelola dengan baik. Karena dia tidak memberi kompensasi, maka teman saya sebagai tetangga dan mungkin tetangga lainnya itu mendapatkan dampak buruknya, negatifnya, dan mengeluarkan biaya untuk itu, mengcover itu, mengantisipasi itu, memitigasi hal tersebut. Tanpa si pihak tetangga yang tadi berperilaku buruk tadi ikut menanggung biayanya, sehingga mereka mendapatkan apa yang disebut dalam ilmu ekonomi eksternalitas negatif. Nah, dalam konteks besarnya ilmu ekonomi, ini sering terjadi, teman-teman. Sering terjadi hal-hal yang dilakukan oleh suatu pihak ataupun perusahaan gitu ya. Masyarakat mendapatkan eksternalitasnya, baik positif maupun negatif. Nah, mungkin teman-teman punya contohnya ya. Dalam kehidupan sehari-hari saja, apa eksternalitas positif maupun eksternalitas negatif yang teman-teman rasakan dalam keseharian teman-teman. Sementara kalau dalam beberapa kasus memang pasar sendiri, kalau ilmu ekonomi itu tidak dapat kadang menangani eksternalitas tersebut dengan baik, karena mereka tidak tercermin tadi dalam struktur harga atau biaya. Nah, sama tadi kalau teman-teman punya tetangga yang reseh tadi, ya kan ada rasa tidak enak itu ngomongnya. Padahal kita terganggu, tapi kita sendiri gak enak ngasih tahu, Pak, Bu, tolong dong musiknya jangan kencang-kencang, tolong dong sampahnya yang benar kelolanya gitu kan. Tapi kita nggak bisa lakukan itu tadi, budaya kita timur itu ewuh pakai ewuh yang tadi. Nah, dalam makroekonomi atau pasar perekonomian juga seperti itu. Tidak semua kasus bisa dihandle oleh pasar itu. Oleh karenanya, sering pemerintah atau lembaga lain harus terlibat untuk mengatasi eksternalitas tersebut. Melalui apa? Instrumennya bisa macam-macam. Regulasi, instrumen pajak, subsidi, atau kebijakan lainnya. Nah, mungkin kalau dalam konteks kita bertetangga, mungkin Pak RT-nya atau Pak RW-nya yang bisa menyelesaikan, supaya tidak muncul kegaduhan lebih besar. Nah, dalam pasar seperti itu juga. Ketika ada eksternalitas, tadi misal sebuah perusahaan punya limbah yang cukup mengganggu masyarakat, maka pemerintah meregulasi. Misalnya apa? Membatasi ambang batas polusi yang harus mereka yang bisa mereka keluarkan dari pabrik-pabriknya, atau mereka harus menyediakan tambahan proses tertentu gitu, atau alat tertentu untuk polusinya atau limbahnya itu di manage dulu sebelum dibuang ke udara atau ke aliran sungai, sehingga tidak muncul eksternalitas negatif buat masyarakat sekitar. Atau juga bisa pemerintah menerapkan kompensasi kepada perusahaan tersebut, harus membayar subsidi kepada masyarakatnya. Nah, dalam konteks fiskal ada contoh menarik juga. Ketika sumber daya alam yang dikuasai oleh negara itu dikelola, maka ada dana bagi hasil. Dan dana bagi hasil ini tidak hanya diberikan kepada daerah penghasil, tapi juga daerah penyangga atau daerah sekitarnya. Kenapa? Distribusi, truk, mobilisasi, angkutan, dan proses eksploitasi dan eksplorasi hasil alam tersebut itu kan melewati daerah-daerah sekitarnya. Nah, karena itu daerah sekitarnya mendapatkan eksternalitas negatif. Oleh karena itu mereka tetap mendapatkan dana bagi hasil dalam porsi tertentu tentunya. Kemudian tujuan dari pemerintah ataupun intervensi apapun yang dilakukan untuk mengatasi eksternalitas positif maupun negatif ini adalah agar apa? Kita mencapai alokasi sumber daya ekonomi yang lebih efisien dan mengurangi dampak negatif dari eksternalitas tersebut dan berusaha meningkatkan dampak positifnya. Oke, selamat mengobservasi keseharian teman-teman untuk mendapatkan contoh eksternalitas positif dan eksternalitas negatif yang teman-teman harus alami. Tuliskan di komen. Sampai jumpa.